Nabi Hud mengajak kaumnya sebagaimana Nabi Nuh mengajak dahulu, mengajak untuk bertauhid karena misi dan tugas mereka satu, yang menugas juga satu, Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud mengingatkan mereka, bahkan mereka dulu bertauhid, maka kembalilah kepada tauhid. Namun tokoh-tokoh mereka ternyata sudah terpedaya dunia, lupa akhirat. Mereka telah berubah menjadi orang-orang yang sombong, sudah lupa ajaran orang tua mereka yang telah beriman kepada Nabi Nuh. Anak cucu Nabi Nuh yang selamat terus berkembang dan menyebar. Mereka dengan para pengikutnya adalah orang-orang yang beriman. Namun seiring berjalannya waktu, mereka tergoda setan dan hawa nafsu. Mereka mabuk kuasa dan kekayaan, maka jauhlah mereka dari petunjuk Allah. Kemudian Allah mengutus Nabi Hud untuk mengingatkan mereka. Wa ila adin ahahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Mengapa kamu tidak bertakwa? Ibnu Jarir meriwayatkan, menurut Muhammad Ibnu Ishaq, kaum Nabi Hud berasal dari Ad, Ibnu Iram, Ibnu Iwad, Ibnu Sam, Ibnu Nuh. Ali berkata kepada seorang lelaki dari Hadramaut, apakah engkau pernah melihat gundukan pasir merah yang dicampuri dengan tanah liat keras yang merah dan dipenuhi dengan pohon arak dan pohon siar? Tepatnya terletak di bagian anu dari kawasan Hadramaut. Lelaki itu menjawab, ya, saya pernah melihatnya, hai Amirul Muminin. Demi Allah, engkau benar-benar menggambarkannya seperti orang yang pernah melihatnya. Ali berkata, tidak, tapi saya pernah diberitahu oleh hadis tentangnya. Lelaki dari Hadramaut itu bertanya lagi, mengapa engkau tanyakan tempat tersebut, wahai Amirul Mukminin? Ali menjawab, padanya terdapat kuburan Hud alaihi salam. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Dan apakah mereka itu tidak memperlihatkan bahwa Allah yang menciptakan, memperhatikan ya, bahwa Allah yang menciptakan mereka dan lebih besar kekuatannya daripada mereka? Nabi Hud mengajak kaumnya sebagaimana Nabi Nuh mengajak dahulu, mengajak untuk bertauhid karena misi dan tugas mereka satu, yang menugas juga satu, Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud mengingatkan mereka, bahkan mereka dulu bertauhid, maka kembalilah kepada tauhid. Namun tokoh-tokoh mereka ternyata sudah terpedaya dunia, lupa akhirat. Mereka telah berubah menjadi orang-orang yang sombong, sudah lupa ajaran orang tua mereka yang telah beriman kepada Nabi Nuh. Qalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi syafahatin wa inna lanadunnuka minal kadibin. Pemuka-pemuka orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Seenaknya saja mereka menuduh kurang akal kepada Nabi Hud, kenyataannya tidak demikian. Qala ya qaumi laysa bi sabahatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Hud menjawab, wahai kaumku, aku tidak kurang waras, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Uballighukum risalati rabbi wa anna lakum nasihun amin. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Sebagaimana Nabi Nuh, Nabi Hud juga menyampaikan visi misinya sebagai petugas Allah. Kepentingannya satu, menyampaikan risalah Allah, mengingatkan mereka dengan nasihat. Awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum
Wadukuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuhi wajadakum fil khalqi bastah. Fadukuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, sebagai kaum pengganti setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Nabi Hud mengingatkan tentang nenek moyang mereka, Nabi Nuh, bahwa mereka telah menjadi khalifah atau pemimpin pengganti setelah Nabi Nuh. Kalian punya tubuh yang kuat, juga nikmat dari Allah. Kenapa berpaling dari menyembah Allah? Menurut Ibnu Ishaq, kaum Nabi Hud adalah kaum penyembah berhala-berhala. Di antaranya ada berhala yang diberi nama Samad, ada yang beri nama Sumud, ada yang lainnya lagi diberi nama Al-Hana. Oleh karena itu, ketika Nabi Hud menyuruh mereka kepada tauhid, mereka menolaknya. Qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Kemusyrikan sudah turun-temurun dan mereka tidak punya dasar atas perilakunya itu kecuali mengikuti bapak-bapaknya. Karena sudah merasa benar, mereka bahkan mengejek Nabi Hud dengan menantang untuk mendatangkan azab. Mereka pikir Nabi Hud berbohong. Ini tidak jauh berbeda dengan ucapan kufar Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Qala qad waqa alaikum min rabbikum rizqun wa ghadab atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum ma nazalallahu biha min sultan fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Nabi Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk orang yang menunggu. Nabi Hud sebagai petugas Allah yang menyuruh manusia ke jalan Allah begitu yakin dan optimis bahwa kebatilan akan lenyap dan kebenaran akan menang. Sehebat apapun kekuatan mereka, tidak akan mampu melawan kekuatan Allah. فَأَنْزَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Maka kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Demikian kisah perjuangan kebenaran yang mengalahkan para pendusta. Maka tidak ada seorang pun dari kaum Ad melainkan binasa. Sedangkan Nabi Hud menurut kisah yang sampai kepadaku, kata Ibnu Ishaq, bersama orang-orang yang beriman berlindung di dalam sebuah tempat perlindungan. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa dia bersama para pengikutnya, melainkan hal-hal yang menyegarkan dan mengenakan. Sesungguhnya angin puting beliung itu menimpa perkampungan kaum Ad, lalu menerbangkannya di antara langit dan bumi, kemudian menghancurkan mereka ke daerah berbatuan. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.